Oke, kita akan melanjutkan untuk modul yang keempat, yakni tentang FTP dan Telnet. Jadi sebelumnya kita menggunakan Ubuntu router pada modul ketiga. Sekarang kita masuk ke Ubuntu server. Oke, kita login terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke rootnya. Kita ubah Ubuntu server ini menggunakan network host only lagi. Jadi NAT ini kita ubah ke host only adapter. Kita gunakan yang pertama. Oke. Nah, ini tidak perlu di restart, kita lakukan restart saja di sini. /etc/init networking restart. Oke, kita coba cek if config. Ini harusnya masih belum berubah ya. Ini menggunakan static biasa punyanya host only. Jadi kita lakukan nano kembali, kita ubah dia ke static yang kita buat. Ini kita aktifkan kembali dan DHCP-nya kita ubah ke static. Di sini saya menggunakan address 1.1, networknya 0 dan gateway-nya 1.9. Oke, kita simpan, kita restart kembali. Kita cek if config. Dia masih belum berubah, kita bisa lakukan flush di sini sudo IP address flush dev inp 0s3. Kita restart kembali, kita cek if config, dia sudah berubah. Oke, sini sudah berubah. Sekarang kita bisa lanjut ke tahap yang pertama. Jadi pada tahap pertama ini kita sudah masuk ke login root ya di sini. Jadi kita langsung masuk ke tahap yang kedua, yakni kita lakukan backup terlebih dahulu file vsftpd.conf ini. Kita backup menggunakan perintah cp, kita copy saja. Tempatnya ada di /etc vsftpd.conf. Kita kasih spasi. Nah, tujuannya kita juga letakkan dia di /etc/vsftpd.conf. Kita tambahkan belakangnya, kita bisa gunakan backup gini atau ori atau old. Nah, ini terserah, kita gunakan ori saja. Kita enter, sini ada error, artinya file vsftp yang asli kita sudah lakukan backup. Kemudian kita lakukan konfigurasi pada vsftpd.conf ini menggunakan perintah nano /etc vsftpd.conf. Kita masuk ke sini. Nah, di sini sebelumnya ini mungkin tampilannya akan seperti ini. Dia akan mepet-mepet. Listennya kita biarkan dia no, tetap no. Kemudian untuk listen ini enggak perlu ya. Langsung masuk ke anonymous enable-nya dia tetap no. Setelah itu untuk local enable-nya kita yes kan di sini. Nah, tapi yang ada di sini ini ada sebuah perintah uncomment this to enable any form of FTP write command. Ya, di sini masih ada pagernya, kita hapus saja. Jadi write enable-nya kita ubah menjadi yes. Oke, mungkin hanya 4 ini yang hanya kita konfigurasi, hanya menghilangkan komen yang ada di write enable. Nah, kita save, ctrl+X, Y, enter. Nah, kita clear terlebih dahulu. Setelah itu kita akan melakukan restart pada vsftp-nya. Nah, kita bisa melakukan restart menggunakan edit.d lagi. vsftpd restart. Nah, di sini nggak ada feedback ya di sini. Tapi seharusnya ini sudah berhasil. Tidak ada error di sini vsftpd ya. Jadi untuk pengimplementasian pada FTP ini kita bisa menggunakan terminal pada klien 1 dan browser pada klien 2. Jadi kita masuk dulu ke kliennya. Di sini klien 1 akan saya gunakan untuk klien kedua dan klien kedua saya gunakan untuk klien ketiga. Jadi klien 1 ini tidak saya pakai. Nah, kita akan jalankan klien 2 dan klien 3. Jadi klien 2 akan menjalankan terminal dan klien 3 akan menjalankan Firefox. Oh ya, pastikan networknya dia sudah menggunakan host only adapter ya. Untuk kedua klien ini sama dengan Ubuntu servernya, dia sudah menggunakan network host only adapter supaya bisa nyambung ke DHCP-nya. Oke, tambahan sedikit lagi,
karena ini kita menggunakan protokol DHCP, jadi kita perlu melakukan konfigurasi seperti pada modul kedua, yakni DHCP, proses DHCP. Kalau misalnya kita lihat pada nano /etc/dhcp dhcpd.conf, nah di sini saya sudah aktifkan autoritatifnya, kemudian subnetnya sudah saya buat di sini, tapi untuk host custom hostnya di sini saya tidak buat, hanya mengaktifkan autoritatif dan subnet saja. Jadi range-nya antara 1.2 sampai 1.8. Oke, pada Ubuntu client sudah menyala, kita masuk ke terminal. Saya perbesar sedikit seperti ini. Oke, kita masuk ke rootnya, sudo min i. Kita coba cek if config. Di sini masih menggunakan nanti ya 2.8 ya. Mungkin kita coba kita coba cek nanonya. Network interface, dia menggunakan apa di sini? Nah, kalau misalnya di sini ada kalimat error reading log file etc network interface.swp not read data read. Dan artinya file interface ini dia di log. Cara menanganinya, kita bisa menghapus file ini yang ditampilkan yang ada di sini /etc network /interfaces.swp. Jadi kita bisa lakukan delete di sini rm/etc/interfaces.swp. Nah, kita bisa hapus, kita bisa langsung masuk ke nanonya dan tidak ada error di sini. Nah, oke, di sini client 2 menggunakan static ya. Kita hapus saja, kita ubah menjadi ke DHCP. Ntar kita lakukan restart /etc/init networking restart. Nah, tapi sebelum itu kita lupa satu hal. Untuk klien kedua ini kita harusnya menginstal terlebih dahulu Nmap dan OpenBSD servernya. Nah, berarti kita harus ubah network settingnya kembali lagi ke NAT, karena kita butuh instalasi package, kita ubah ke NAT dan kita lakukan restart saja di sini. Nah, karena nano interface-nya sini menggunakan DHCP, maka kita bisa langsung restart. Kalau misalnya kita coba if config, nah di sini dia sudah menggunakan subnet dari Ubuntu server, yakni 1.2, yang artinya klien 2 ini merupakan subnet pertama, yakni host pertama. Setelah itu kita coba langsung saja kita masuk ke FTP nya. FTP IP nya kita masukkan IP server 1.1. Oke, di sini connected reviews ya di sini. Mungkin seperti ini. Kalau misalnya masih ditolak, apakah di server ini tidak ada FTP nya? Install fsftpd. Oke, ternyata benar tidak ada FTP nya. Jadi kalau misalnya masih ditolak, kita bisa lakukan instalasi FTP nya di sini di servernya. Kemudian kita akan restart kembali FTP nya. Kita restart FTP nya. Nah, di sini ada feedback ya di sini. Oke, artinya FTP nya sudah jalan. Kalau misalnya kita masuk ke sini, nah dia bisa connect sekarang. Nah, karena tadi masih belum bisa connect karena di servernya di sini, server yang saya gunakan ini FTP nya masih belum ada. Jadi harus install terlebih dahulu menggunakan sudo menggunakan apt-get install ini ya, menggunakan perintah mana tadi ini, apt-get install fsftpd. Nah, ini name ini kita masukkan username yang ada di server, yakni kita masukkan seperti ini. Passwordnya harus sama dengan yang ada di server. Nah, ini login sukses. Sekarang kita bisa berhasil melakukan remote antara klien 2 dengan server.
Nah, ini klien 2 ini saya gunakan sebagai terminal, harusnya kebalik. Jadi klien 1 nanti menggunakan Firefox. Nah, kalau misalnya kita ketikkan status di sini. Nah, di sini ada banyak ya keluarnya. Statusnya dia sedang connect ke server. IP-nya server. Kemudian kalau misalnya kita R status. Nah, lebih detailnya di sini dia connect ke DNS ini, kemudian login sebagai user witi. Nah, untuk melihat, karena ini dia berhasil melakukan remote antara klien 2 dengan server, kita bisa melihat folder-folder apapun yang ada di server. Jadi kalau misalnya kita ls, nah di sini ada berapa ini, 226 folder yang berhasil dikirim. Nah, untuk lebih lanjutnya kita bisa ketikkan help di sini. Nah, ini merupakan sintak-sintak atau komen dari FTP. Oke, untuk klien 2 sepertinya sudah cukup sampai sini. Kini dia sudah berhasil connect atau berhasil remote ke servernya. Nah, ini kita bisa disconnect ya, disconnect. Kemudian kita bisa exit. Oke, kita lanjut ke klien yang kedua sekarang. Apakah sudah menyala klien 2? Klien 2 berarti klien 1 ya di sini ya. Klien 1. Oke, klien 1 di sini kita buka dulu terminalnya ya. Kita buka terminal, coba diperbesar dikit. Oke, seperti ini. Mungkin kita masuk ke rootnya dulu, sudo min root. Kita lakukan hal yang sama. Kita coba cek if config-nya terlebih dahulu. Oke, ternyata dia sudah menggunakan DHCP. Kalau misalnya masih belum yakin, kita bisa cek nano/etc network interface. Nah ya, dia sudah menggunakan DHCP. Jadi sekarang kita bisa langsung masuk ke FTP nya. FTP 192.168.1.1. Nah, ini berhasil masuk ya di sini. Nah, kalau terminal berhasil masuk, berarti kita bisa menggunakan, tujuan kita awalnya adalah menggunakan Firefox. Kita buka Firefox yang ada di sini, Firefox web browser. Nah, ini kita bisa ketikkan FTP ct2// nah di sini sudah ada historinya di sini. 192.168.1.1. Kita enter. Nah, di sini disuruh melakukan authentication. Kita ketikkan username yang sama dengan sebentar. FTP Nah, ini username yang sama dengan server dan passwordnya adalah juga sama dengan server. Kita klik OK. Nah, dia sudah berhasil connect. Di sini ada folder klien 2 ini hasil folder coba-coba. Oke, ini berhasil masuk, tapi ada sini mungkin ada masalah ya. Masalah sedikit tentang waktu masuk ke web ini atau ke URL ini, FTP ini. Mungkin nanti muncul seperti ini. Oke, mungkin saya tunjukkan seperti ini aja. Jadi kalau misalnya waktu mengetikkan FTP servernya ini tapi muncul seperti pop up Firefox seperti ini untuk melanjutkan menggunakan aplikasi mana untuk membuka FTP link ini. Jadi kita bisa ketikkan di kolom pencariannya, yakni about.2config. Setelah itu mungkin nanti ada peringatan, kita abaikan saja peringatannya atau kita lanjutkan next. Setelah itu kita cari network.2 FTP, kita ubah dia menjadi true. Kemudian setelah ini berubah menjadi true, restart kembali Firefox-nya. Kemudian ketikkan lagi FTP linknya ini. Nanti akan tampil seperti yang ada di klien 1 ini. Oke, seperti itu untuk poin yang pertama untuk FTP. Kita akan lanjut ke yang telnet. The next day. Oke, kita akan melanjutkan pada bagian kedua, yakni tentang telnet. Jadi kita akan membutuhkan sebuah Ubuntu server dan Ubuntu client. Jadi sini saya menggunakan Ubuntu client yang kedua dan Ubuntu server yang biasa. Sebelum itu, networknya pastikan kita ubah ke NAT terlebih dahulu, keduanya untuk menginstal package nantinya.
dan kita jalankan kedua Ubuntu ini. Oke, untuk Ubuntu server dan Ubuntu kliennya sudah menyala. Kita coba fokus pada Ubuntu kliennya. Jadi kita open terminal, kita masuk ke rootnya terlebih dahulu. Kita coba cek if config. Oke, di sini dia sudah menggunakan DHCP dari koneksi Windows saya, jadi ada internet di sini. Kita coba clear dulu. Nah, itu kita akan lakukan apt get update. Jadi kita akan update terlebih dahulu Ubuntu kliennya ini. Oke, kemudian kita lakukan install apt get install. Yakni yang pertama adalah nmap. Kemudian yang kedua adalah wget install, yakni openbsd min inetd. Oke, instalasi dari package ini sudah selesai. Kita akan pindah ke Ubuntu servernya. Jadi kita akan install package di sini juga. Nah, kita masuk ke rootnya saja biar lebih mudah. Oke, jadi kita lakukan hal yang sama, kita update terlebih dahulu. Oke, di sini ada error karena kalau misalnya kita cek if config, dia masih menggunakan IP static di sini. Jadi kita harus ubah dulu ke interface-nya. Nah, di sini kita matikan untuk semua address statiknya dan statik kita ubah ke DHCP. Nah, kita lakukan update kembali. Nah, di sini ada error. Kenapa? Karena kita belum melakukan restart. Ini di networking restart. Nah, kita cek pada if config-nya. Oke, di sini dia sudah menggunakan inet address dari Windows saya. Nah, kita bisa lakukan update sekarang. Oke, proses update selesai. Kita coba clear saja. Yang pertama, kita install hal yang sama seperti pada klien, yakni tentang nmap. Kemudian yang kedua yakni apt-get install openbsd min inetd. Oke, setelah itu kita akan cek apakah pada Ubuntu server ini sudah memiliki telnet atau belum. Jadi kita bisa ketikkan dpkg min l, kemudian tanda pipe atau garis, grep telnet. Nah, ini bukan telnet yang biasa seperti ini, tapi telnet yang ada D-nya. Nah, di sini sudah ada telnet tapi hanya server. Kita perlukan telnet yang bersifatnya universal untuk mengopen portnya nanti. Jadi kita lakukan instalasi di sini. apt get install telnet d. Nah, proses instalasi selesai. Kita akan ubah network settingnya ini kembali lagi ke host only adapter, atau juga bisa menggunakan bridge adapter karena ini hanya menggunakan satu kelas saja. Kita bisa menggunakan bridge adapter. Nah, kita bisa gunakan host only adapter dan pada kliennya juga kita ubah. Oke, kita clear pada kliennya, kita akan restart di sini. Oh, jangan dulu, kita ubah interface di sini. Kembali lagi ke static. Kita ubah dia ke static dan kita akan restart. /etc/inetd networking restart. Oke, kalau misalnya kita cek if config, ya di sini dia masih belum berubah. Kita bisa lakukan flush di sini, sudo ip address flush dev inp 0s3 dan kita lakukan restart kembali.
Setelah itu kita cek fconfig-nya. Nah, sekarang inetnya sudah berubah ke static IP. Nah, sama halnya pada kliennya, kita juga lakukan restart /init di networking restart. Oke, proses restart selesai, kita coba cek fconfig-nya. Nah, di sini dia masih menggunakan punyanya host only adapter, punyanya VirtualBox. Jadi kita bisa lakukan flash di sini. Sudo IP address flash dev inp 0s3. Kita restart kembali. Dan kita cek fconfig-nya. Oke, addressnya sekarang sudah menggunakan subnet dari Ubuntu server. Nah, setelah itu kita coba clear dulu. Kita cek apakah di Ubuntu client ini sudah memiliki telnet atau belum. Jadi kita bisa cek lagi seperti pada di servernya, dpkg-l pipe grep telnet. Nah, ini telnet biasa, tidak pakai D di belakangnya. Dan ternyata dia sudah punya basic telnet client. Jadi kita bisa langsung lanjut ke tahap yang berikutnya. Kita clear kembali. Setelah itu kita coba cek nmap 192.168.1.1. Jadi kita akan cek apakah port dari telnet pada server ini sudah terbuka atau belum. Jadi kita bisa cek menggunakan perintah nmap ini. Kita enter. Oke, di sini portnya sudah terbuka ya. Di sini portnya sudah terbuka. Kalau misalnya port ini belum terbuka, kita bisa lakukan pada Ubuntu server ini. Coba kita clear. Nah, ini kita coba dulu ya, nmap 192, kita cek apakah sudah terbuka atau belum. Nah, di sini telnetnya sudah terbuka, artinya port telnet ini sudah bisa digunakan pada klien. Nah, tapi kalau misalnya telnet ini belum terbuka, jadi kita bisa menggunakan perintah yakni service openbsd inetd kemudian start. Jadi kita akan paksa port telnet ini, kita paksa untuk terbuka menggunakan package dari openbsd inetd ini. Ini bisa kita enter. Sama halnya pada klien, kita juga lakukan hal yang sama, yakni service openbsd inetd start. Nah, kita cek nmap-nya, nmap 192.168.1.1. Oke, di sini telnetnya sudah terbuka. Nah, setelah itu karena port telnetnya sudah terbuka, kita bisa langsung masuk ke servernya. Dari telnet 192.168.1.1. Nah, dia akan request connect ke server. Kita tunggu sampai prosesnya selesai ini. Nah, di sini sudah muncul untuk informasinya, yakni Ubuntu 16.047, dan di sini sudah ada seperti pada tampilan waktu login pada server. Jadi ini kita sudah berhasil melakukan remote menggunakan telnet dari klien ke server. Jadi ini adalah username dan ini adalah passwordnya. Nah, ini sama halnya seperti pada waktu kita ada di server sini. Jadi misalnya kalau misalnya kita exit, nah ini sama dengan ini. Jadi kalau misalnya kita ls di sini, masih belum ada apa-apa ya di sini. Tapi kalau misalnya kita coba buat sebuah folder, misalnya mkdir, kemudian folder dari klien 2 misalnya, kita enter, kemudian kita coba cek pada servernya. Di sini kita coba ls. Nah, di sini tiba-tiba muncul di sini warna biru ya, mungkin nggak kelihatan. Di sini ada muncul kalimat folder dari klien 2. Jadi kalau misalnya kita ls juga di sini, nah di sini muncul. Nah, kalau misalnya kita buat folder sini mkdir folder server. Nah, di sini kalau misalnya kita ls,
Sini juga muncul folder server. Kalau kita ls di kliennya juga akan muncul folder server. Nah, ini kita berhasil melakukan remote antara klien dengan servernya. Nah, untuk exit dari remote telnet ini, kita bisa langsung ketikkan saja exit di sini. Nah, dia akan menutup koneksinya. Oke, sekian untuk itu. Sekian untuk penjelasan dari langkah-langkah praktikum modul 4. Ini sedikit panjang ya. Jadi sekian, terima kasih.